hafal Al-Quran? Karena apa? Sering mendengar, mendengar. Makanya saya tanya Bapak Ibu, hafal enggak surat Qul Huwallahu Ahad? Hafal nggih? Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad, hafal kan? Kok bisa hafal? Karena sering mendengar. Hafal Al-Fatihah? Hafal. Kok bisa hafal? Karena sering mendengar dan membacanya. Baca Yasin, kok bisa ngikuti? Kenapa? Karena sering mendengar. Nabi Muhammad di bulan Ramadan diceritakan setiap hari malaikat Jibril itu datang mendatangi Nabi Muhammad. Di bulan Ramadan selama 30 hari malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Ngapain? Tadarusan Quran bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril baca Al-Quran, didengar sama Nabi. Terus seperti itu. Akhirnya Nabi bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal, dan Nabi punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, punya otak yang sangat cerdas. Jadi Nabi bisa memperkirakan mana yang akan terjadi nantinya, apa yang kira-kira akan terjadi nanti dari tanda-tanda hari kiamat, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya Allah berikan kita pendengaran agar kita bisa berzikir kepada Allah, agar kita bisa baca Al-Quran, agar kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Makanya Allah ciptakan telinga kita ini dua. Telinga kita dua. Untuk apa? Banyak mendengar. Kita punya hidung satu. Kita apa ada Bapak Ibu yang punya hidung dua di sini? Ya, tidak ada. Semuanya satu, gitu. Ya, satu hidungnya, ya, cuma di depan aja satu. Tidak ada yang punya hidung depan belakang. Satu hidung kita, mulut kita cuma satu, tapi telinga kok dua. Kenapa kok telinga dua? Karena Allah ciptakan telinga ini dua agar kita sering mendengar, agar kita sering mendengar nasihat, dengar lantunan ayat Al-Quran, dengar zikir. Kemudian kita praktekkan dengan lisan. Makanya kalau baca Al-Quran itu jangan diem aja. Ada orang itu saking malasnya zikir sama baca Al-Quran, ya memang mungkin Allah tahu hati kita berzikir. Allah tahu kita berzikir mungkin dalam hati, tapi dikatakan as-sawab ala qadri ta'ab, adanya pahala itu atau al-ajru ala qadri ta'ab. Allah akan berikan kepada kita pahala sebanyak bagaimana kita capek. Semakin capek semakin banyak pahalanya. Tidak punya, akhirnya jalan kaki atau naik sepeda ontel. Semakin Anda capek hadir ke majelis ini, semakin besar pahalanya dibanding yang lainnya. Jenengan yang kesini jalan kaki lebih gede pahalanya dibanding saya yang kesini naik mobil. Kenapa? Lebih capek jenengan, Makanya dikatakan bahwasanya kalau kita beramal, semakin kita capek semakin banyak pahalanya. Coba kalau kita baca Al-Quran, kalau tidak kita lafadzkan Al-Qurannya, tidak kita ucapkan, tidak keluar dari lisan kita ini bacaan Al-Quran, maka seakan-akan tidak ada rasa capek, cuma dilihat aja. Itu tidak ngerti dibacanya serius apa cuma sekedar lihat aja, kayak orang baca koran kan tidak keluar suara, dilihat aja. Ini Al-Quran bukan koran. Jadi keluarkan suara Anda, maka Anda akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala baca Al-Quran, pahala capek. Apalagi kalau ada orang mungkin saya tidak lancar baca Al-Qurannya, baca Al-Qurannya masih meremang-remang, datangnya huruf itu menyadari akan ini huruf apa itu lama, sehingga bacanya masih macet-macet. Justru yang semacam itu pahalanya juga lebih gede. Anda ketika baca capek seperti itu kan, baca megap-megap, pelan-pelan bacanya, bismillah, pelan-pelan bacanya, semakin capek semakin banyak pahalanya. Yang baca lancar dia dapatkan pahala baca Al-Quran saja. Anda yang baca dengan capek seperti itu, pelan-pelan seperti itu, karena belum lancar, Anda dapat pahala 2 kali lipat, pahala baca Al-Quran dan pahala capek baca Al-Quran. Dan berzikir baca Al-Quran fadilahnya begitu besar, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri adalah seorang sahabat yang sering ikut perang dengan Rasulullah SAW, sampai dikatakan beliau, sahabat Sa'id Al-Khudri ini, Abi Sa'id Al-Khudri, mengikuti 12 peperangan bersama Nabi kita Muhammad SAW.
Pertama peperangan yang beliau ikuti adalah perang Khandaq. Perang Khandaq adalah awal mulanya beliau ikut perang berjihad fisabilillah. Beliau adalah orang dari daerah Khazraj atau disebut dengan Al-Khudri, sebutan Al-Khudri, dan beliau lebih terkenal dengan kunyahnya. Jadi kalau orang-orang Arab itu banyak yang pakai sebutan, nama aslinya disembunyikan. Contoh kita kenal dengan sering dengar sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman. Namanya Abdurrahman, punya julukan Abu Hurairah. Nama dulu sebelum masuk Islam namanya Abdu Samsin, hambanya matahari, budaknya matahari, karena di antara mereka orang-orang Yahudi ada yang menuhankan matahari, sehingga punya anak dikasih nama budaknya matahari. Masuk Islam ditanya sama Rasulullah, "Masmuk, siapa namamu?" Abdu Samsin. "Mulai sekarang namamu Abdurrahman." Sayyidina Abu Hurairah punya nama Abdurrahman, tapi para sahabat dan Rasulullah sering menyebutnya bukan Abdurrahman, walaupun diganti sama Rasulullah namanya Abdurrahman, tapi Rasulullah manggilnya Abu Hurairah atau Abu Hir. Abu Hurairah atau Abu Hir. Ya Abahir. Nabi Muhammad sering manggil ya Abahir, wahai Abahir. Apa Abahir itu artinya? Abun adalah ayah, hir kucing, ayahnya kucing. Ya ayahnya kucing, wahai ayahnya kucing. Kira-kira kalau orang Sendang dipanggil ayahnya kucing gimana? Marah nggih? Kita punya burung, wahai ayahnya burung. Kemana-mana ngopeni burung terus ya. Ke sana bawa perkutut, ke sini perkutut, sana hobinya perkutut. Ada dibilang wahai ayahnya perkutut. Kan marah nggih kalau kita. Sayyidina Abu Hurairah malah senang dipanggil ayahnya kucing, itu senang. Kenapa kok dipanggil ayahnya kucing? Kemana-mana bawa kucing, kemana-mana bawa kucing, lihat kucing digendong, dibawa, dilus-lus, disayangi, sayang dengan kucing. Sehingga Rasulullah memanggil sahabat Abdurrahman bin Sakhar ini dengan sebutan ya Abahir, wahai ayahnya kucing, karena yang manggil Rasulullah sehingga beliau senang. Beliau lebih senang dipanggil dengan sebutan ayahnya kucing dibanding dengan namanya Abdurrahman. Kalau ditanya kenapa kok lebih senang dipanggil Abu Hurairah? Iya, karena kekasihku Rasulullah memanggil aku dengan ya Aba Hurairah. Ya Aba Hurairah itu namanya kunyah, sebutan. Atau mungkin Anda punya anak, punya putra yang namanya misalnya Muhammad, maka Anda dapat kunyah ya Abu Muhammad. Abu Muhammad, ayahnya Muhammad. Saya misalnya punya anak namanya Ali misalnya. Saya punya anak misalnya saya kasih nama Ali, maka saya dapat kunyah Abu Ali. Ali, ayahnya Ali. Jenengan tinggal dikasih aja. Jenengan punya anak putra namanya siapa? Berarti kunyah jenengan yaitu. Itu namanya kunyah. Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id adalah kunyah. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau kata, Rasulullah berkata, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah perkataan Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran, tapi disampaikan melewati lisan Nabi Muhammad SAW, sehingga disebut dengan hadis qudsi. Dikatakan man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dirinya disibukkan dengan baca Al-Qur'an. Dirinya disibukkan dengan baca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah daripada meminta kepadaku. Tidak sempat minta. Tidak pernah berdoa, kerjaannya baca Al-Qur'an. Kalau tidak baca Al-Qur'an dia zikir. Tidak pernah ngangkat tangan berdoa, ya Allah lancarkan rezekiku, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah dan kabulkan hajat-hajatku. Tidak pernah. Kerjaannya sudah dzikiran, nyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terus sebut nama Allah, berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak pernah minta kepada Allah sama sekali. Saking sibuknya baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'taituhu, aku akan berikan kepadanya yang lebih baik dibanding orang-orang yang minta kepadaku. Kalau jenengan minta sama Allah, ya Allah berikan kepadaku mobil, ya Allah berikan kepadaku mobil. Tiba-tiba ada satu orang tetangga jenengan tidak sempat minta mobil sama Allah,
Kenapa? Sibuk baca Al-Quran, sibuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan doa jenengan. Tadi jenengan minta mobil ke? Ya Allah berikan mobil, Allah berikan anda mobil pickup. Allah kasih pickup. Tetangga sebelah yang baca Al-Quran, sibuk baca Al-Quran, sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih mobil Alphard sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak pernah minta mobil Alphard, tapi justru dikasih yang lebih mahal. Kenapa? Sibuk berzikir, sibuk baca Al-Quran.